Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya tentunya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Kita akan menjelaskan sesuatu yang menarik yang jarang orang bahas ya, tentang abatoir ya, terutama regulasi dan standar abatoir tinjauan komprehensif terutama di Indonesia. Nah, kita akan membahas secara mendalam ya mengenai regulasi abatoir atau rumah potong hewan di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan standar internasional bagaimana? Nah, ini yang jadi menarik. Kami akan meninjau undang-undang, peraturan menteri dan standar nasional yang relevan serta membandingkannya dengan standar internasional seperti Codex Alimentarius ya dan regulasi Uni Eropa. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bagi kita semua secara komprehensif kepada profesional misalnya di bidang peternakan dan industri pangan tentunya, serta pemangku kepentingan yang terkait di mana Anda saja berada ya, mengenai implikasi regulasi dan standar abatoir terhadap perdagangan nantinya, termasuk terhadap kesehatan masyarakat yang merupakan tujuan ya, ujung-ujungnya adalah kesehatan masyarakat nantinya atau kesehatan konsumen dan kesejahteraan hewan itu sendiri serta keberlanjutan lingkungan. Nah, ini luar biasa sebetulnya kalau kita kaji ya, jangan dianggap sepele karena ujungnya ya produksi peternakan ini, di bidang peternakan ini ujungnya industri hilirnya adalah di abatoir atau di rumah potong hewan. Mari kita bicarakan ya satu persatu ya regulasi abatoir di Indonesia. Misalnya ada Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang ini nomor 18 ya tahun 2009 yang mengatur persyaratan teknik rumah potong hewan yang memastikan fasilitas memenuhi standar minimum untuk operasional yang aman dan efisien. Ya, itu ada Undang-Undang Peternakan nomor 18 2009. Nah, selanjutnya adalah ada Peraturan Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2020 yang menjelaskan SOP ya, pemotongan hewan yang higienis dan humanis, menekankan pada praktik terbaik dalam penanganan hewan itu sendiri. Nah, kemudian ada hal lagi, ada Standar Nasional Indonesia Rumah Pemotongan Hewan ya, di mana SNI 01 ya 6160 1999 yang menetapkan persyaratan teknis dan fasilitas abatoir yang memberikan panduan secara detail untuk desain dan konstruksi rumah potong hewan yang sesuai standar. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah ya, PP Kesehatan Masyarakat Veteriner, Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 ya, yang mengatur keamanan pangan asal hewan yang memastikan produk yang dihasilkan aman dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, aturan-aturan ini menjadi dasar bagaimana proses ataupun bagaimana pengelolaan abatoir di Indonesia. Luar biasa peraturannya. Nah, nanti kita bahas ya. Bagaimana kalau misalnya kita melihat standar internasional abatoir? Ada yang pertama itu Codex Alimentarius ya, di mana standar internasional untuk keamanan pangan termasuk produk hewani yang memastikan perdagangan global ya, produk pangan yang aman dan berkualitas. Itu ada kodeksnya ya.
Kemudian ada OEA, Terrestrial Animal Health Code, ya. Standar ini untuk kesejahteraan hewan dan keamanan pangan yang mempromosikan praktik yang etis dan berkelanjutan dalam produksi hewani. Kemudian ada ISO, ya, 22018, di mana di situ ada standar manajemen keamanan pangan yang berlaku secara global, membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola resiko keamanan pangan secara efektif. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, EU, ya, Regulation EC nomor 853 2004, ya, tentang regulasi Uni Eropa tentang higien pangan asal hewan yang menetapkan persyaratan ketat untuk produksi dan pengolahan produk hewani di Eropa. Nah, ini kalau standar internasional. Tadi kita sudah melihat bagaimana di Indonesia aturan dan peraturan yang berlaku, kita bandingkan dengan standar internasional. Ujungnya adalah bagaimana semuanya itu, produk itu harus benar-benar aman, ya, sampai ke konsumen tentunya. Nah, kita lakukan perbandingan regulasi Indonesia dan internasional dari segi fasilitas dan peralatan, ya. Persyaratan fasilitas dan peralatan seringkali menjadi titik perbandingan utama. Dengan standar internasional cenderung lebih ketat, ya, dalam hal desain dan pemeliharaan. Nah, kalau di Indonesia atau di daerah Anda mungkin kadang-kadang walaupun tingkat provinsi belum ada rumah potong hewan yang terstandar seperti maunya tadi di peraturan pemerintah. Nah, ini harus menjadi bukan hanya pemikiran, tetapi nanti harus diimplementasikan karena kita menginginkan produk yang aman. Kemudian pemotongan yang humanis misalnya, ya. Prosedur pemotongan hewan yang humanis menjadi fokus penting. Dengan standar internasional menekankan pada pengurangan stres dan penderitaan hewan, ya. Jadi itu yang harus ditekankan. Bagaimana kalau di kita? Nah, kita bisa ketahui sendiri, ya. Bagaimana di daerah kita? Nah, kita harus kaji sendiri, ya. Pelan-pelan harus kita menyesuaikan supaya sesuai dengan standar tadi. Kemudian keamanan pangan dan higien, ya. Standar keamanan pangan dan higien sangat penting dengan kedua belah pihak bertujuan untuk apa? Untuk melindungi konsumen dari resiko kesehatan tentunya. Ya, makan produk ternak, makan daging, apapun itu, ya pengen sehat dong. Itu adalah sumber protein hewani, jangan sampai malah kita sakit gara-gara makan daging. Ya, oke. Berikutnya adalah inspeksi dan sertifikasi. Nah, sistem inspeksi dan sertifikasi digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dengan perbedaan dalam frekuensi dan metode inspeksi. Nah, ini beberapa hal, ya, perlu kita amati, kita perhatikan bagaimana kesesuaiannya. Upayakan semaksimal mungkin. Kita menginginkan adalah produk dari RPH kita benar-benar aman, ya, untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita bahas implikasi regulasi standar abattoir. Bagaimana implikasinya, ya, untuk perdagangan internasional misalnya. Regulasi dan standar abattoir memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan internasional produk hewani, mempengaruhi akses pasar dan daya saing nantinya, ya. Kalau kita tidak mematuhi regulasi yang ada, jangan berharap kita bisa mengekspor, ya. Untuk di dalam negeri aja, ya, kita kalau tidak sesuai standar itu akan berdampak pada konsumen yang mengkonsumsinya, ya, dari segi higienitas ataupun keamanan pangan tadi.
Kemudian perlindungan konsumen yang kedua, ya. Perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat adalah prioritas. Ingat itu ya, perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama dengan regulasi yang dirancang untuk memastikan keamanan pangan ya. Ya, ujung-ujung adalah konsumen harus terlindungi dengan apa yang dikeluarkan atau diproduk dari rumah potong hewan atau abattoir tersebut. Nah, yang ketiga itu tidak lepas dari kesejahteraan hewan. Ya, jangan mentang-mentang ini kan mau dipotong, diperlakukan tidak layak, itu tidak boleh, dan itu akan juga mengganggu dari kualitas ya, kualitas daging yang kita peroleh. Nah, kesejahteraan hewan menjadi perhatian yang semakin meningkat dengan standar yang mendorong praktik pemotongan yang lebih manusiawi. Ini ya. Yang keempat adalah keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan menjadi pertimbangan penting dengan upaya untuk mengurangi dampak negatif operasional abattoir terhadap lingkungan ya. Isu lingkungan sekarang ini karena apa ya, semuanya karena kita hanya punya bumi satu-satunya yang kita tempati, harus benar-benar lingkungan ya, benar-benar kita kelola dengan baik, jangan sampai mencemari yang berdampak secara lebih besar nantinya. Nah, kita akan bahas lagi tentang studi kasus misalnya ya, di beberapa tempat ya, implementasi standar abattoir lokal misalnya. Misalnya dari segi peningkatan higien ya, implementasi standar kebersihan yang ketat menghasilkan penurunan signifikan dalam kontaminasi bakteri pada produk daging ya. Produk dagingnya nanti mempunyai kualitas yang baik ya kalau misalnya kita lakukan peningkatan higien. Kemudian efisiensi operasional ya. Penggunaan teknologi modern dan praktek terbaik meningkatkan efisiensi operasional dan juga mengurangi biaya produksi ya. Kemudian yang berikutnya akses pasar ya. Sertifikasi internasional nantinya akan juga membuka peluang untuk mengakses pasar ekspor yang lebih luas dan bisa meningkatkan pendapatan ya. Jadi kalau biasanya kita selalu impor, kalau misalnya regulasi ini sudah dipatuhi tentunya insya Allah itu akses pasar ke luar negeri ya bisa kita dapatkan. Kemudian berikutnya adalah kepercayaan konsumen. Kepatuhan terhadap standar ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk daging ya yang dikeluarkan oleh rumah potong hewan tersebut. Sekarang tantangan dan peluang dalam penerapan standar tersebut. Nah, ini yang harus juga diperhatikan juga bagi pengelola ya. Yang pertama adalah biaya awal. Biaya investasi awal untuk memenuhi standar bisa menjadi tantangan bagi abattoir kecil misalnya dan menengah ya. Ini yang harus ya, kita siasati untuk Anda semua yang pengelola rumah potong hewan ya. Kita berharap ada minimal satu lah setiap provinsi ada rumah potong hewan yang mempunyai standar yang baik tentunya. Kemudian yang kedua, pelatihan sumber daya manusia atau SDM-nya. Pelatihan sumber daya manusia diperlukan untuk memastikan personel benar-benar memahami dan menerapkan standar sesuai dengan yang sesuai ya, SOP yang benar ya, dengan asal-asalan ya. Kemudian tentunya pengawasan rutin. Jadi pengawasan rutin dan audit diperlukan untuk memastikan kepatuhan keberlanjutan terhadap standar tersebut ya. Berikutnya adalah tentunya kita pengen ya dukungan pemerintah ya. Bagaimanapun itu tidak lepas ya, dengan kita berharap dukungan pemerintah.
dukungan pemerintah dalam bentuk insentif misalnya dan bantuan teknis untuk memfasilitasi penerapan standar tersebut ya. Itu beberapa hal yang tantangan yang harus diatasi ke depan ya, untuk mendapatkan rumah potong hewan yang baik ya, yang terstandar tentunya. Nah, dari beberapa kajian tersebut bisa diambil kesimpulan, mungkin ada rekomendasi ya. Regulasi dan standar abattoir memainkan peran penting dalam memastikan keamanan pangan ya, kesejahteraan hewan dan keberlanjutan lingkungan. Nah, implementasi standar internasional dapat meningkatkan daya saing produk hewani Indonesia di pasar global. Kita berharap itu ya, jangan bermain di dalam negeri ya. Kemudian diperlukan dukungan dari pemerintah tentunya, dari industri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penerapan standar ini. Pelatihan, investasi, dan pengawasan rutin adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Dengan kerjasama yang kuat, Indonesia dapat memiliki industri abattoir yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita optimis, bersemangat ya, bagaimana kita membuat produk rumah potong hewan kita itu menjadi aman ya, dan bisa bersaing ke tingkat global tentunya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.